Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Atri Channel. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan rezekinya, amin. Seperti biasa, sebelum teman-teman menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video terbaru berikutnya. Di vlog kali ini, alhamdulillah kita kedatangan tamu yang sangat spesial yang akan membahas tentang pentingnya pendidikan di usia dini. Yaitu kita kedatangan Ibu Linda. Beliau adalah seorang guru yang mengajar di RA Darul Khair. Mungkin teman-teman belum mengenalnya, maka saya persilahkan untuk Ibu Linda memperkenalkan diri dulu. Untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Santi yang sudah mengundang saya di acara vlog pribadinya beliau. Ya, subhanallah ya, alhamdulillah suatu kehormatan buat saya karena jarang-jarang ya menjadi narasumber terus. Tapi Suatu kehormatan juga buat saya. Insya Allah ya saya coba, karena saya juga masih dalam belajar terus ya teman-teman. Insya Allah ya. Baik, saya perkenalkan diri saya dulu sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabarnya? Semoga semua sehat dan tetap semangat walau di masa pandemi ya. Kita juga banyak di rumah yang belajarnya. Baik, nama lengkap saya Linda Marlinda, tapi bisa dipanggil cukup dipanggil Linda saja. Saya kebetulan memang mengajar di dunia anak, itu di RA Darul Khair Bogor. Saya mengajar kelas D sampai sekarang, seperti itu. Udah itu aja perkenalannya Pak. Oke. Udah. Baik, terima kasih kepada Ibu Linda atas perkenalannya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke bincang-bincang ya Bu Linda. Baik, bicara tentang pendidikan di Indonesia nih Bu Linda. Menurut Ibu Linda sendiri, penting tidak sih pendidikan di usia dini ini? Sangat penting. Kalau menurut saya sangat penting. Berdasarkan pakar dan Menteri Pendidikan juga ya, pendidikan anak usia dini itu yang saya tahu dari dulu saya di FT PAUD itu sangat penting sekali ya, karena bagaimana kita mendidik tunas bangsa dari mulai usia 0 sampai 7 tahun. Nah, itu istilahnya masa golden age ya, atau masa-masa keemasan, dimana anak itu bisa bersosialisasi, menyerap ibaratnya seperti spons gitu, yang bisa menyerap ilmu-ilmu yang positif tentunya gitu melalui pendidikan anak usia dini ini. Karena di pendidikan PAUD ini kita mencakup beberapa aspek ya, seperti motorik, itu kan ada kasar, ada halus gitu, dan emosionalnya, kemudian dari seninya, dari bahasanya dan sebagainya. Seberapa pentingkah pendidikan usia dini untuk anak-anak? Kalau pentingnya sangat penting ya, karena itu tadi sebetulnya anak itu kan butuh sosialisasi ya. Kalau masa golden age itu kan dia butuh bersosialisasi sama teman-temannya, teman-teman sebayanya gitu. Jadi penting sih sebenarnya ya, walaupun pendidikan peranan orang tua sebetulnya lebih penting, tapi pendidikan anak usia dini juga sangat penting gitu, walaupun itu dia sekolahnya seperti non formal ya, formal gitu, tapi bagaimana anak itu bisa mengembangkan selain sisi emosionalnya, itu tadi ya, seperti bagaimana sosialisasi dia gitu kan, dari psikisnya gitu. Seperti itu. Nah, sebagai seorang pendidik, apa aja sih yang Ibu Linda ketahui tentang pendidikan di usia dini ini? Kalau dari segi anak usia dini,
Yang saya ketahui, setahu saya itu kan ada 0 sampai 7 tahun itu tadi ya. Kalau untuk usia, kan kita tahunya dari ini informal ya Pak Paud ya. Kalau 0 sampai 7 tahun itu kan 0 sampai 2 tahun ya katakan itu kan di posyandu juga ini ya. Sudah diadakan gitu kan pendidikan seperti itu kan informalnya. Nah kalau memang yang sudah terdaftar izin itu kan dari usia 3 sampai 3 itu mungkin playgroup ya, 3-4 itu playgroup, lalu 5 sampai 7 tahun itu kelompok B. Tapi intinya sama ya, jadi acuannya ke pendidikan anak usia dini. Jadi sebaiknya pendidikan usia dini itu dimulai di usia berapa sebaiknya diberikan pasnya. Kalau secara umum usia pendidikan usia dini itu kan itu tadi ya dari kalau untuk playgroup itu mungkin 3 sampai 4. Nah kalau usia untuk prasekolahnya 6 sampai 7 atau 5 sampai 6 ya kalau anak yang ini 11 biasanya mengikuti gitu ya kayak akselerasi gitu. Nah secara umum sih seperti itu ya, penting ya. Baiknya untuk yang prasekolah khususnya gitu kan itu sebenarnya kita tidak menjadi untuk harus bisa membaca, tapi dengan bermain sambil belajar atau learning by doing gitu ya. Jadi anak tidak kaku dalam dalam pembelajarannya, tapi kita bisa melalui aplikasi gitu, bisa melalui games, seperti permainan seperti itu untuk memulai prasekolahnya. Nah, menurut Ibu Linda sendiri di mana tempat terbaik untuk pendidikan anak, tempat terbaiknya? Kalau tempat terbaik sebetulnya semua pendidikan itu terbaik ya, baik gitu dari yang baik dan terbaik gitu. Kalau lingkungan yang terbaik itu umumnya ya yang menurut itu ya pemerintah yang secara ada prosedurnya, SOP-nya jelas gitu kan, yang melalui aspek itu tadi yang emosional, sosial, psikologisnya, terus seninya, lalu linguistiknya itu tadi ya. Itu itu udah termasuk itu. Lalu kalau secara itu secara umumnya ya. Tapi kembali lagi kalau kita sebagai muslim tentunya menginginkan yang lebih ditekankan tauhidnya ya, seperti dia mengenal Allah gitu kan, mengenal cintanya itu tuh memang harus berintegrasi gitu, harus berkaitan terus gitu. Dimana kalau sekolah itu memang Islam gitu kan, kita ini sekolah Islam, saya sendiri yang pengalaman saya, nah itu selalu dikaitkan dengan keesaan Allah gitu. Semua itu jadi harus terintegrasi. Terus untuk tempat pendidikan yang utama itu kayak di rumah gitu, itu pendidikan yang di rumah kayak. Kalau yang di rumah misalnya kalau saya sendiri kebetulan memang saya bukan mengelola tapi saya kebetulan memang alhamdulillah diberi amanah dari tetangga-tetangga sekitar ini karena masa pandemi kebetulan ada orang tua yang memang banyak mengeluh ya. Kebetulan kita ini masa ini pandemi itu menjadikan suatu momen yang memang betul-betul kita tuh mendorong kita maksudnya untuk lebih concern mungkin ya, lebih ke concern terhadap salah satunya pendidikan. Kita kan nggak kerasa nih ya 4 apa 5 bulan ya di rumah ya, anak-anak tuh belajar gitu kan ya, sebetulnya otomatis orang tua memang mungkin ada rasa jenuh gitu untuk mendidik anak-anaknya gitu, ada rasa yang tak biasa gitu ya karena udah kelamaan juga. Nah itu kan saya di rumah itu akhirnya anak-anak di rumah itu, jadi anak-anak itu belajar agama sih sebetulnya ya, bukan yang umum gitu. Jadi
Sebetulnya penting ya, karena karena kebetulan saya mengajarnya di bidang agama Islam gitu kan, agama kita ya. Saya bicaranya ini tentang Islam. Jadi ya saya di rumah saya terima saja gitu, dari 20 anak atau 6 anak gitu ya. Selama pandemi ini gitu. Jadi sebenarnya yang penting tuh si anak tuh nggak sampai ikutan stres sama ibunya. Jadi kan kesetresan orang tua itu kan selalu menularkan ke anak gitu ya. Jadi nah itu harus kita bisa dari kitanya juga harus, peran kita di masyarakat juga harus siap gitu. Walaupun kita di rumah saja gitu ya. Saya kan ini sekarang ada daring, ada luring gitu kan. Memang kebetulan saat pandemi ini memang momen yang ada peluang gitu ya untuk kita bisa mengerjakan hal lain selain pendidikan kan. Salah satunya pendidikan ya, yang khususnya ya, paling banyak orang sering di rumah bosan atau apa ya. Kalau untuk mencakup di rumah saya sih alhamdulillah, walaupun menerimanya tidak banyak gitu kan, tapi masih ada kegiatan mendidik gitu. Jadi bagaimana si anak itu tidak main, artinya main yang tidak jelas gitu ya, tapi lebih ke arah positif lagi gitu. Lalu bagaimana peran orang tua ya untuk menghadapi pendidikan usia dini itu sendiri? Peran orang tua terhadap pendidikan usia dini itu sendiri, ini kalau saya pribadi, saya sih penting gitu kan, penting. Kalau orang tua, kalau saya perhatikan di lingkungan gitu ya, lingkungan sekitar yang secara nyata gitu, untuk concern atau untuk fokus ke situ, ke hal ini memang cukup antusias ya. Dimana kan sekarang banyak tuh baru di mana-mana izinnya yang baru-baru banyak, apalagi sekarang bimbel sudah menjamur ya, ibaratnya sudah seperti air di gurun pasir gitu, yang memang orang tuh butuh gitu dengan hal ini gitu. Karena ya itu tadi, anak kan tunas ya, jadi kita bisa bentuk dari usia seperti itu, dari mulai menghafal usia seperti itu gitu ya, cepat gitu, dari mulai dia bisa menyerap itu dari usia seperti itu, usia jadi gitu kan. Jadi sekarang memang saya rasa sih banyak ini ya, banyak yang sudah maksudnya banyak yang orang tua yang tergerak memang antusias terhadap pendidikan ini ya, khususnya pendidikan ini ya. PAUD ini kan banyak di mana-mana, walaupun sekedar di rumah, tapi kan melalui online juga masih berjalan gitu. Untuk anak usia dini ini nggak tertinggal, alhamdulillah nggak tertinggal ya. Guru-guru TK kan sekarang udah ini nih, udah siap-siap saja nih gitu kan, untuk daring di rumah gitu, untuk anak, khususnya untuk pembelajaran pendidikan anak usia dini gitu. Nah, di masa pandemi ini kan belajarnya online ya. Jadi peran orang tua juga harus mau belajar menjadi seorang guru ya berarti. Iya, mama guru. Jadi di sekolah guru harus belajar menjadi orang tua. Iya, terus sekarang karena belajarnya di rumah, berarti orang tua harus belajar menjadi guru ya. Nah, saya mau tanya ke pribadi nih Bu Linda. Mengapa Ibu Linda sendiri ingin memilih profesi sebagai seorang pendidik? Sedangkan di luar sana banyak profesi yang menjanjikan. Oh gitu. Kenapa tuh? Aduh, ini pertanyaannya agak ini ya. Jujur aja sebetulnya saya mulai beraktivitas mendidik itu, mengajar, itu tuh dari saya masih pakai seperti abu-abu. Itu kebetulan lingkungan saya dekat TPA, jadi begitu saya pulang sekolah, saya langsung ngajar. Itu masih pakai seragam gitu, ajar. Jadi dari mulai TPA itu saya ada keinginan untuk berkembang gitu. Nah kemudian kebetulan yang pengelolanya itu membuat TK gitu. Jadi saya di situ pun merintis, awal saya menjadi seorang pendidik guru TK ya. Setelah merintis
merintis, lalu saya kembangkan lagi dengan ilmu PAUD-nya. Saya ambil pendidikan PAUD, terus saya gali lagi dengan ilmu-ilmu di luar gitu. Jadi selain praktek tapi ada di luar juga. Jadi saya kalau dibilang mendarah daging sebetulnya ya, karena sudah terlanjur cinta dengan anak-anak gitu, insya Allah ya, sebagai harapan bangsa gitu, sebagai tanah bangsa. Jadi ya begitu mungkin. Antusias. Adakah seorang nih yang menginspirasi Ibu Linda menjadi seorang pendidik? Ada nggak seseorang Inspirasi yang saya menginspirasi ya? di mana nih, di lingkungan? Di rumah, misalkan siapa orang tua? Oh gitu. Tokoh berarti ya, siapa ya? Iya, siapa aja. Kalau saya pribadi dari keluarga pribadi ya ibu saya, mama saya ya. Insya Allah gitu, mendidiknya luar biasa menurut saya. Baik, karena waktunya sangat terbatas, kita akan akhiri. Semoga teman-teman yang sudah menonton mendapatkan pelajaran dan ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita akhiri, saya akan tanyakan kepada Ibu Linda, harapan apa kepada Ibu Linda untuk rekan-rekan seprofesi dan kepada generasi penerus di luar sana. Baik, kepada teman-teman seprofesi saya sebagai pendidik, tetap semangat dalam pandemi ini mengajar, walaupun di rumah aja ya sambil daring, dalam mengajar, mendidik tentunya ya, mendidik generasi bangsa yang robbani insya Allah. Dan untuk anak-anak generasi penerus usia dini, semoga anak-anakku khususnya menjadi anak yang cerdas, yang soleh-solehah, yang membanggakan orang tua, berguna bagi bangsa dan negara dan agama khususnya. Gitu aja. Baik, terima kasih kepada Ibu Linda atas waktunya sudah bersedia hadir di channel aku, Atri Channel. Oke, buat teman-teman yang mau request video apa saja, silakan komen di bawah. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.